Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar pemrograman ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang bahasa pemrograman, kita harus mengenal dulu apa itu pemrograman dan dunia pemrograman. Oke. Yang pertama di sini yang akan kita buat nantinya adalah namanya program ya. Nah, apa itu program? Program adalah perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer ya. Oke, kurang huruf O ya. Oke, kegiatan membuat program disebut programming ya, pemrograman, programming. Ya. Kemudian orang yang menulis program disebut pemrogram atau kalau bahasa Inggrisnya istilahnya programmer ya. Jadi apa kaitannya program, programming dan programmer adalah seperti ini ya. Oke. Berikutnya tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau statement ya di dalam codingnya nanti ya atau instruksi. Ya, jadi kalau disebut statement atau instruksi kaitannya dengan langkah-langkahnya. Ya, kalau di di algoritma kemarin ya di algoritma kemarin kalian sudah mencoba terlebih dahulu sebenarnya ya apa yang disebut pernyataan, statement atau instruksi itu. Ya, jadi program ini pengertian secara globalnya ya. Jadi program tersusun atas sederetan instruksi ya. Kemudian kelompok besar program komputer ya. Program komputer secara ini kelompok besarnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada sistem operasi komputer dan program aplikasi. Nah, sistem operasi komputer atau bahasa Inggrisnya adalah Computer Operating System atau lebih dikenal dengan OS ya. Yang ini program komputer yang menyediakan instruksi paling mendasar yang digunakan komputer dalam operasinya ya. OS merupakan perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer ya. Jadi yang mengatur laptop kalian, komputer kalian itu adalah yang namanya OS ya. Sumber daya perangkat lunak dan menyediakan layanan umum untuk program komputer lainnya ya. Contoh OS yang ada adalah yang saya gunakan adalah Windows, mungkin di antara kalian ada yang menggunakan Linux juga, ada yang Mac OS juga ya. Kemudian untuk program aplikasi yang berjalan pada sistem operasi ya. Jadi program aplikasi itu berjalannya adalah di dalamnya sistem operasi komputer ya, dan melakukan pekerjaan sesuai tujuan kehendak kita. Misalnya pengolahan kata, perhitungan olah data ya, presentasi video, kemudian suara dan sebagainya ya. Suatu program umumnya ditulis dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Walaupun ada beberapa yang menggunakan yang tingkat rendah ya. Seperti assembly. Nah, pada umumnya kalau sekarang untuk saat ini ya lebih banyak menggunakan bahasa tingkat tinggi ya, seperti Java, C++, Python, kemudian PHP dan sebagainya. Pada awal kehadirannya program komputer ini dibuat dengan bahasa tingkat rendah yang saya sebut tadi ya, dengan assembly ya. Kehadiran generasi bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadikan bahasa pemrograman lebih lebih mudah untuk dibuat ya. Nah, nanti lebih lanjut tentang generasi akan kita bahas di slide berikutnya ya. Oke. Kemudian bahasa pemrograman programming language ya bahasa Inggrisnya ya adalah notasi yang digunakan untuk menulis program komputer ya. Digunakan untuk mempermudah manusia berkomunikasi dengan komputer ya. Jadi sebenarnya nanti kalian menggunakan bahasa komputer itu digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer ya. Jadi sebenarnya komputer itu adalah benda mati ya. Benda mati yang kita perintah. Jadi seolah-olah terlihat pintar nantinya ya. Nah,
Kalau mungkin di antara kalian berpikir komputer itu komunikasinya dengan apa ya? Nah, komputer itu berkomunikasi dengan kode ya, kode 0 dan 1 ya. Lebih lanjut kalian bisa pelajari di bidang elektro yang ini ya. Karena komputer diawali oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang elektro ya. Kemudian manusia berkomunikasi dengan kata atau karakter ya. Nah, bagaimana supaya manusia ini bisa berkomunikasi dengan komputer? Nah, dibuatlah yang namanya bahasa pemrograman ya. Jadi untuk mempermudah manusia berkomunikasi dengan komputer. Kemudian bahasa pemrograman sendiri ditulis dalam bahasa pemrograman akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin ya. Jadi yang disebut tadi adalah generasi tinggi, tingkat tinggi ataupun yang lebih tinggi lagi. Nah, semuanya akan berakhir di bahasa mesin kembali ya. Tetapi kalian tidak perlu repot dengan mempelajari bahasa mesinnya ya. Karena sudah ada yang namanya penerjemahnya ya. Nah, penerjemahnya sendiri ada dua macam ya. Dua macam ini saling melengkapi ya. Tetapi ada juga yang hanya menggunakan interpreter, itu juga ada ya. Oke, tapi pada umumnya bekerja sama. Jadi interpreter dan compiler. Nah, interpreter sendiri itu berasal dari kata interpret ya. Bahasa Inggrisnya ya, yang berarti menerjemahkan atau mengartikan ya. Interpreter merupakan penerjemah bahasa pemrograman yang menerjemahkan instruksi demi instruksi pada saat eksekusi program. Pada saat penerjemah interpreter akan memeriksa sintak ya, semantik atau ini perintah ya, arti perintahnya apa ya, dan kebenaran logika. Jika ditemukan kesalahan sintak ya, jadi ada yang salah ketik atau bagaimana huruf besar huruf kecilnya salah ya, maka interpreter akan menampilkan pesan kesalahan dan eksekusi program langsung terhenti ya. Itu interpreter. Nah, kalau compiler compiler ini berasal dari kata compile ya, yang berarti menyusun, mengumpulkan atau menghimpun ya. Compiler merupakan penerjemah bahasa pemrograman yang menerjemahkan instruksi-instruksi dalam satu kesatuan modul ya ke dalam bahasa mesin ya, yang mengubah ke bahasa mesin ini yang namanya compiler ini ya. Atau nantinya lebih dikenal dengan objek program ya. Kemudian objek program akan mengalami linking ya. Nah, istilah ini linking apa? Kalian bisa mempelajari lebih lanjut di dunia compiling sebenarnya ya. Teori bahasa dan otomata ya. Jadi linking yang berfungsi untuk menggabungkan modul-modul tersebut dengan modul lain ya, yang berkaitan seperti data tentang karakteristik mesin, file-file pustaka. Ya, file-file pustaka ini namanya library ya, atau objek program lainnya yang berkaitan dengan objek lainnya lagi ya. Jadi dari objek program lainnya yang berkaitan dengan objek lainnya ya, menghasilkan file executable. Nah, kalau di Windows ada istilahnya exe, file exe ya. Exe itu kepanjangan dari executable ya, yang akan dieksekusi oleh program komputer oleh komputer ya. Oke. Seperti itu pengertian dan perbedaan dari interpreter dan compiler ya. Oke, berikutnya generasi bahasa pemrograman yang tadi sempat disinggung adalah bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin ya. Oke, di generasi pertama bahasa pemrograman generasi pertama ini adalah bahasa yang pertama kali dibuat dan biasa disebut sebagai bahasa mesin ya. Atau di bahasa Inggrisnya dinamai dengan machine language ya. Bahasa ini diorientasikan pada mesin ya. Bahasa mesin ini sulit dimengerti oleh masyarakat awam ya, karena bahasanya pendek-pendek dan mesin banget ya. Kalau tidak terlalu paham dengan bahasa mesin, sebaiknya jangan ya. Tapi kalau mau mempelajari silahkan ya. Selain itu, bahasa ini sangat bergantung dengan mesin, yang berarti antara mesin yang satu dengan mesin yang lain akan memiliki bahasa yang berbeda ya. Itu untuk
bahasa mesin. Nah, kemudian berikutnya bahasa pemrograman generasi yang kedua ya, menggunakan bahasa yang dirakit dari bahasa manusia ya. Bahasa ini disebut sebagai bahasa assembly ya. Bahasa pemrograman generasi kedua ini lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa mesin ya. Karena kalau bahasa mesin semuanya harus beneran nulis di namanya memori. Nah, tapi kalau dengan assembly ini dibantu dengan bahasa yang setingkat lebih tinggi ya. Jadi bahasanya lebih enak ya. Tetapi kalau kalian tidak terbiasa juga akan terasa agak lebih sulit ya. Bahasa yang digunakan pada generasi kedua ini adalah kependekan dari bahasa manusia ya. Jadi kalau kalian pelajari ada kata move, kemudian interrupt ya, kemudian jam, kemudian apalagi ya. Bahasanya disingkat-singkat tetapi memiliki arti masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, bahasa pemrograman generasi ketiga ini disebut sebagai bahasa tingkat tinggi ya. Bahasa ini menggunakan pendekatan prosedural. Nah, kalau prosedural berarti ada kaitannya dengan fungsi-fungsi ya yang sudah kita pelajari kemarin ya. Para programmer akan menuliskan instruksi secara rinci menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa manusia. Misalnya adalah read, kemudian write, kemudian print, kemudian apalagi ada beberapa ya. Contoh bahasa yang masuk dalam kategori ini adalah bahasa yang namanya ADA ya, dibaca ADA. Kemudian algol, kemudian C, kemudian basic, kemudian COBOL ya. Bahasa yang mungkin di antara kalian yang terkenal hanya C mungkin ya. Oke. Kemudian di generasi keempat ya, generasi keempat ini bahasa pemrogram generasi 4 ini dapat meningkatkan produktivitas dari pemrogram karena memang dirancang untuk mengurangi waktu pemrogram dalam membuat suatu program ya. Bahasa pemrograman generasi 4 ini biasa disebut dengan 4GL ya, Fourth Generation Language ya, yang memungkinkan untuk digunakan oleh orang yang tidak memahami hal-hal teknis ya dari suatu program. Bahasa pemrograman generasi 4 ini adalah bahasa yang berorientasi pada masalah ya. Hal ini memungkinkan operator atau pengguna dapat menyelesaikan masalah dengan sedikit menuliskan kode dibanding dengan bahasa prosedural ya. Bahasa generasi 4 ini menggunakan pendekatan non-prosedural atau yang disebut dengan object oriented ya. Yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti ada mata kuliah tersendiri yang akan membahas tentang object oriented ini ya. Oke. Termasuk bahasa yang akan kita pelajari di Alpro 1 ini ya, Java. Java itu adalah yang termasuk di bahasa object oriented ya. Oke. Berikutnya. Nah, kalau mau membuat program itu langkah-langkahnya apa sih, Pak? Nah, oke. Yang pertama, menganalisa masalah dan membuat algoritma, kemudian mengkonversi algoritma dalam bentuk program ya. Kemudian mengeksekusi dan menguji program ya. Nah, pengertiannya sendiri adalah gini, menganalisa masalah dan membuat algoritma ya. Hal yang pertama yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan adalah menganalisa dulu ya, menganalisa dan mengidentifikasi suatu permasalahan, mengidentifikasi masalah yang menjadi masukan atau keluaran, kemudian membuat proses yang mengolah semua data yang masuk menjadi suatu keluaran yang diinginkan ya. Semua proses harus berisi instruksi yang jelas ya, urut dan runtut sampai permasalahan bisa diurai. Apabila permasalahan tersebut cukup kompleks dan terdiri dari beberapa proses, maka kegiatan tersebut dapat dipecah menjadi beberapa subproses. Ya. Urutan penyelesaian suatu masalah secara runtut ini dikenal sebagai algoritma yang sudah kita pelajari menggunakan flow algorithm kemarin ya. Kemudian hal-hal yang harus diketahui dalam analisis masalah supaya kita dapat memahami suatu masalah, suatu permasalahan adalah pertama ya, tentukan dulu kondisi awalnya apa, yaitu input-input yang tersedia apa ya.
Kemudian atau bukan input secara keyboard, mungkin juga input secara di dalam codingnya, ya. Kemudian kondisi akhir, ya. Kondisi akhirnya seperti apa? Yaitu outputnya, ya. Output yang diinginkan, apakah tercetak atau tidak, ya. Kemudian data lain yang tersedia. Nah, misalnya menghitung luas lingkaran, ya. Nah, sudah disediakan yang namanya pi, nilai PI, ya. Nilai pi 3,14 sekian sudah ada, ya. Jadi itu tidak perlu menjadi inputan, ya, atau kondisi awal karena pi sudah disediakan, ya. Kemudian operator yang tersedia apa saja, ya. Karena di beberapa bahasa pemrograman memiliki operator tambahan, ya. Oke, kemudian syarat atau kendala yang harus dipenuhi apa? Ya, jadi batasan-batasannya apa? Kalau tidak ada batasan, kalian bebas bisa menggunakan apapun, ya. Kemudian yang kedua, ya, mengkonversi algoritma dalam bentuk program, ya. Konsep penyelesaian masalah dalam bentuk urutan pemecahan masalah atau algoritma yang telah didesain, ya, harus dapat dituangkan ke dalam bahasa pemrogram atau bahasa pemrograman oleh programmer dengan bahasa pemrograman yang dikuasainya. Pada mata kuliah algoritma pemrograman 1 ini kita telah menggunakan aplikasi bantuan yaitu Flogorithm, ya. Tetapi karena Flogorithm masih terbatas pada dasar pemrograman, ya, maka untuk hal-hal yang lebih lanjut kita harus mempelajari salah satu bahasa pemrograman. Nah, pada kuliah ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java yang akan mulai kita bahas pada video berikutnya nanti, ya. Oke. Berikutnya mengeksekusi dan menguji program, ya. Mengeksekusi dan menguji program ini, program yang telah dibuat harus bisa dikompilasi, ya. Nah, ini kompilasi ini masih ada kaitannya dengan bahasa compile tadi, ya, compiler, ya. Dikompil menjadi suatu aplikasi untuk dapat diuji kebenarannya. Dan apabila ditemukan bahwa telah terjadi kesalahan, maka program tersebut harus diperbaiki sebelum diserahkan kepada pemakai. Sebelumnya kalian telah melakukan uji coba atau eksekusi program menggunakan aplikasi Flogorithm, ya. Jadi sebenarnya tiga-tiganya ini sudah pernah kalian lakukan, ya. Oke. Berikutnya untuk membuat problem solving, ya, karena tidak ada yang namanya suatu baku, ya, baku untuk penyelesaian itu seperti apa, nggak ada, ya. Maka dari itu perlu percobaan. Nah, caranya ada 3, ya. Yang pertama yang namanya teknik top down, ya. Teknik top down ini teknik pemecahan masalah yang paling umum digunakan, ya. Prinsipnya adalah suatu masalah yang kompleks dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok masalah yang lebih kecil, ya. Dari masalah yang kecil tersebut dilakukan analisis, ya. Jika dimungkinkan maka masalah tersebut akan dipilah lagi menjadi subbagian-subbagian dan setelah itu mulai disusun langkah-langkah penyelesaian lebih kecil, ya. Jadi dibuat manualnya dulu, ya. Dibuat manualnya dulu, bagian ini, nanti kalau sudah dijadikan satu, ya. Jadi masalahnya dibagi-bagi dulu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya teknik bottom up. Nah, teknik bottom up ini prinsip teknik bottom up ini adalah pemecahan masalah yang kompleks dilakukan dengan menggabungkan prosedur-prosedur yang ada menjadi suatu kesatuan program sebagai penyelesaian masalah tersebut, ya. Nah, bottom up ini jadi langsung ke masalahnya, jadi tidak dipecah-pecah dulu, tetapi prosedur yang ada ataupun fungsi-fungsi yang ada itu apa saja dicoba semuanya, ya. Jadi beda dengan top down, ya. Kalau bottom up dari masalahnya langsung, ya. Jadi masalahnya apa, kemudian dicoba untuk menyelesaikan langsung, ya. Kemudian berikutnya computational thinking, ya.
computational thinking ini mungkin pernah kalian pelajari atau kalian kenal di beberapa lomba ya, computational thinking. Nah, gambarnya computational thinking seperti ini ya. Yang pertama ada decomposition, kemudian berikutnya ada pattern recognition, kemudian algorithm, kemudian abstraction ya. Nah, decomposition ya merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana ya. Kemudian nah ini mirip-mirip yang tadi ya, caranya top up ya, top down maaf ya. Oke. Kemudian berikutnya pattern recognition. Nah, pattern recognition ini kalau kalian googling mungkin akan ketemu suatu mata kuliah sendiri ya. Nah, tetapi pattern recognition di sini ya di computational thinking itu artinya adalah mencari atau mengenali ya kesamaan pola dalam maupun antar masalah ya yang ingin dipecahkan. Nah, ini yang sering kalian pelajari di penyelesaian deret ya, deret bilangan ya, deret bilangan. Kalau seperti ini seperti apa, polanya seperti apa, oh ini selisihnya sekian sekian sekian, oh ini pengalinya sekian sekian sekian. Nah, seperti itu adalah yang namanya pattern recognition, jadi menemukan polanya ya. Nah, berikutnya ada algoritma ya. Algoritma ini mengembangkan sistem ya, sekuen atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga efektif dan efisien ya. Karena algoritma itu banyak ya. Jadi kalau kalian saat ini masih dikenalkan yang namanya membuat algoritma sendiri. Nah, oke. Nah, ternyata beberapa algoritma itu sudah ada di luar ya, di luar itu sudah ada yang menamai, jadi sudah ada yang menemukan dan membuat namanya ya. Semisal algoritma pengurutan itu sudah ada yang kalian pelajari, yang sering saya gunakan sebagai contoh adalah yang namanya selection sort ya. Nah, selection sort kemudian beberapa waktu yang lalu ada tugas juga tentang yang namanya bubble sort. Nah, kemudian ada lagi yang lainnya juga banyak ya. Jadi setelah ini nanti akan kalian mulai mengenal yang namanya algoritma yang sudah ditemukan atau sudah dinamai ya. Masuk nanti kalian akan mengenal yang namanya algoritma Dijkstra, algoritma Hamilton, kemudian algoritma Naib-Bayes dan lain-lain. Nah, algoritma-algoritma ini nanti yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah ya. Oke. Kemudian berikutnya abstraksi ya, abstraction. Melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan ya. Jadi nanti ketika kalian mau menyelesaikan, nah jangan ribet dengan yang namanya kembangnya ya. Istilah kembangnya itu membuat sistem, ribet sama loginnya saja. Nah, kalau kalian memang tidak membahas tentang loginnya, ya jangan ribet di loginnya dulu. Tetapi coba pecahkan masalahnya, utamanya apa. Jangan membahas hal-hal yang sebenarnya itu ada ataupun tidak, nggak masalah. Ya. Tetapi hal yang utamanya, nah itu yang perlu diselesaikan. Ya. Jadi computational thinking ini adalah satu kesatuan. Ya. Oke. Berikutnya paradigma pemrograman ya. Jadi di dunia ini ada beberapa paradigma ya. Ada paradigma prosedural, fungsional, deklaratif logis, kemudian berorientasi objek, concurrent, multiprogramming ya. Nah, apa sih paradigma di sini ya? Di dalam pemrograman ini ada beberapa paradigma ya. Masing-masing mempunyai prioritas strategi analisis yang khusus untuk memecahkan persoalan masing-masing ya. Masing-masing mengiring kita ya ke suatu pendekatan khusus dari problematika keseluruhan ya. Beberapa jenis persoalan dapat dipecahkan dengan baik dengan menggunakan sebuah paradigma
ya. Sedangkan yang lain tidak cocok dan mengharuskan seseorang memecahkan persoalan hanya dengan melalui sebuah paradigma, ya. Jadi setiap masalah itu belum tentu bisa istilahnya cocok dengan menggunakan satu paradigma saja. Maka dari itu kalian harus memperkaya pengetahuan kalian, ya, pengalaman kalian terutama, ya, supaya kalian tahu, oh kalau ada masalah seperti ini, nah pemrograman yang cocok itu pemrograman yang paradigmanya seperti apa, ya. Jadi cara menyelesaikannya bagaimana. Jadi jangan seperti ini, bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas. Ya tinggal dimasukkan, ya tahu istilahnya cuma dimasukkan, tetapi caranya bagaimana. Nah, oke. Oke, apakah gajahnya diperkecil? Nah, caranya memperkecil juga bagaimana? Ya, mungkin dari kalian mungkin sudah pernah memasukkan gajah ke dalam kulkas, ya. Oke. Nah, ternyata ada yang pernah memasukkan gajah tapi berupa gambar, ya. Oke. Yang pertama, ya, di sini paradigma prosedural atau imperatif, ya. Paradigma ini bersumber pada konsep mesin, ya, von Neumann, ya. Siapa von Neumann? Bisa kalian searching, ya. VON Neumann, NEWMAN, ya. Atau lebih dikenal konsepnya ini sebagai stored program concept, ya. Di mana tempat penyimpanan memori dibagi menjadi memori instruksi dan memori data, ya. Dan masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai untuk kemudian dieksekusi satu persatu, ya. Kelebihan dari paradigma ini adalah sangat dekat dengan bahasa mesin, ya, sedangkan kekurangannya adalah banyaknya batasan-batasan yang terkadang menyulitkan seorang programmer, ya, karena keterbatasannya di bahasa mesin tadi. Jadi cara menyampaikannya ke mesin ini bagaimana? Nah, panjang sekali, ya. Oke. Kemudian berikutnya ada yang namanya paradigma fungsional, ya. Paradigma ini didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi matematika. Dalam paradigma ini diasumsikan bahwa akan selalu ada fungsi-fungsi dasar yang dapat digunakan, sehingga penyelesaian masalah berdasarkan pada fungsi-fungsi yang telah tersedia tersebut, ya. Nah, kemudian ada paradigma deklaratif logis, ya. Paradigma deklaratif logis ini apa? Nah, paradigma ini didasari oleh konsep pendefinisian relasi antar individu yang dinyatakan sebagai predikat. Dalam paradigma ini, seorang programmer diminta menguraikan sekumpulan fakta atau aturan yang akan menjadi panduan ketika program dieksekusi, ya. Kemudian paradigma berorientasi objek. Nah, ini yang akan kita pelajari juga, ya, di bahasa ini pemrograman berorientasi objek, ya. Paradigma OOP, ya, atau singkatan dari Object Oriented Programming, ya, menggunakan konsep kelas dan objek, ya. Jadi nanti ketika kalian menggunakan bahasa Java, kalian langsung kenal yang namanya kelas dan objek, ya. Nah, tapi seperti apa? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut di video-video berikutnya, ya. Untuk menyelesaikan permasalahan, ya, objek adalah proses instansasi atau proses membuat objek dari suatu kelas, ya. Jadi nanti setiap kelas, ya, istilahnya kelas ini ciptaannya, ya. Nah, dari ciptaan itu kita membuat bendanya. Nah, itu namanya bendanya itu yang dinamai objek, ya. Ciptaannya namanya kelas, ya. Oke, di mana setiap objek akan mempunyai atribut dan metode dan masing-masing objek dapat berinteraksi dengan objek lainnya meskipun berasal dari kelas yang berbeda, ya. Seperti apa itu nanti akan kita pelajari, ya. Jadi akan berbeda yang telah kita pelajari dengan logaritma itu yang namanya prosedural, ya. Kalau prosedural beda dengan OOP. Nah, bedanya seperti apa? Nanti akan ada sesi yang membahas sendiri, ya. Oke. Berikutnya concurrent, ya, paradigma concurrent.
ya. Concurrent ini, paradigma ini didasari oleh kenyataan bahwa sebuah sistem komputer harus menangani beberapa task program ya yang harus dieksekusi secara bersamaan dalam suatu waktu ya. Dalam paradigma ini, seorang programmer harus mampu menangani komunikasi dan sinkronisasi antar task yang dijalankan oleh komputer ya. Contoh yang paling gampang adalah OS kalian. Nah, di OS kalian bagaimana caranya program yang satu dibuka, program yang lain dibuka, program yang lain dibuka, ya, aplikasi-aplikasi dibuka. Nah, bagaimana ini bisa saling berinteraksi, ya? Ketika di copy paste, bagaimana caranya? Kemudian kalau kalian sudah mempelajari pemrograman client server, nah bagaimana antar klien ini bisa saling connect. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan ini apa namanya media ini seperti WhatsApp, media telekomunikasi ya, WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian atau medsos ya, Facebook dan lain-lainnya. Bagaimana itu bisa berinteraksi? Nah, itu adalah paradigma concurrent ya. Kemudian berikutnya paradigma multiprogramming ya. Nah, paradigma ini didasari kebutuhan bahwa adalah bahasa pemrograman yang dapat mendukung lebih dari satu paradigma pemrograman. Ya, gagasan utama dari paradigma multiprogramming adalah untuk menyediakan kerangka kerja di mana para programmer dapat bekerja dalam berbagai gaya, ya, secara bebas mencampurkan konstruksi dari paradigma yang berbeda, ya. Dan sebagai solusi bahwa ada beberapa tahap satu paradigma tidak maaf ya gini bahwa pada beberapa tahap satu paradigma tidak mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara termudah atau paling efisien. Maka dari itu di paradigma multiprogramming ini nyampur kelimanya ya. Jadi prosedural, fungsional, deklaratif logis, OOP, kemudian concurrent dicampur bagaimana caranya di mix supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya. Maka dari itu nanti kalau kalian bertanya bahasa pemrograman yang lebih yang baik ataupun yang terbaik saat ini apa, tidak ada sebenarnya. Karena apa? Pasti mendukung beberapa paradigma. Nah, tergantung programmernya ya. Jadi kalau kalian sebagai programmer mau milih yang mana? Nah, bukan memilih sebenarnya harusnya ya. Kalian harus menguasai yang namanya multiprogramming ya. Bagaimana menyampur semuanya, bagaimana caranya memix ya, memix semuanya. Semuanya biar mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka dari itu nanti bahasa pemrograman yang lebih baik apa? Nggak ada sebenarnya ya. Semua punya kelebihan dan kekurangan ya. Kemudian evaluasi program. Nah, evaluasi programnya ada beberapa keterangan ya. Yang pertama namanya correct. Nah, kalau correct ini berarti program berhasil melewati semua kasus uji coba. Nah, dan selesai dalam batas waktu dan memori yang diberikan. Nah, ini ada kaitannya kalau kalian masih ingat di ini algoritma ya, algoritma yang baik itu harus efisien ya. Finitless ya. Oke. Kemudian compile error. Nah, compile error ini berarti program mengalami error saat dikompilasi ya. Nah, kompilasi ini sekali lagi ada kaitannya dengan yang tadi compiler tadi ya di server. Kemudian time limit. Nah, time limit ini program berjalan namun tidak selesai dalam batas waktu yang diberikan ya. Maka dari itu banyak sekali algoritma-algoritma ya. Nah, algoritma-algoritma itu punya yang namanya timing. Nah, kalau kalian lebih lanjut mengenai waktu program berjalan ini, ada yang namanya kompleksitas ya, atau yang lebih kenal dengan Big O. Nah, Big O itu apa? Kalian bisa mempelajari secara otodidak dulu ya. Nah, di situ bagaimana menilai suatu algoritma ya. Jadi algoritma ini lebih efisien yang mana ya. Jadi kalau kalian running ya running tapi tidak tahu ini
butuh berapa waktu, ya. Kalaupun ada fasilitas untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan, terkadang satu mesin dengan mesin yang lain pun berbeda, karena yang dihitung adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi waktu yang hubungannya dengan prosesor, ya, kecepatan prosesor kalian, ya. Oke, berikutnya ada run error. Nah, program berjalan namun mengalami error saat dijalankan, ya. Misalnya karena melebihi batas memori yang diberikan. Kemudian pembagian oleh 0. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut nantinya, ya. Apa yang namanya divide by zero, ya. Dan sebagainya, ya. Mungkin waktu ini input, nah ternyata kabelnya putus atau bagaimana. Nah, itu yang menyebabkan yang namanya run error, ya. Kemudian ternyata filenya tidak bisa dibuka. Nah, file apa ini namanya, si programnya juga memberikan pesan error, ya. Itulah yang namanya run error. Jadi ketika berjalan terjadi error, ya. Kemudian no output. Nah, program tidak menghasilkan output atau keluaran. Nah, ini kaitannya juga tentang menyampaikan outputnya, ya. Jadi yang sudah diminta output, tetapi programnya ketika dieksekusi tidak menghasilkan output, ya. Oke, outputnya tidak hanya output yang tampil di monitor, tapi juga bisa di waktu ini apa namanya, di printer ataupun yang lain, ya. Mungkin di antara kalian pernah ngeprint tetapi tidak keluar, jadi si device-nya cuman kedip-kedip. Nah, seperti itu contohnya no output, ya. Oke. Kemudian output limit. Output limit ini program menghasilkan output keluaran yang melebihi ketentuan, ya. Harusnya cuma 1, 2, 3. Nah, ini sampai 10 misalnya. Nah, itu adalah output limit, ya. Kemudian wrong answer. Nah, program berjalan dan selesai dalam batas waktu dan memori yang diberikan, namun menghasilkan jawabannya salah, ya. Harusnya misalnya yang diminta adalah 1 ditambah 1 sama dengan 3, misal, ya. Tapi program menghasilkan 1 ditambah 1 itu 4. Nah, itu yang namanya wrong answer, ya. Oke. Kemudian kalau kalian di dunia programming, ya, pemrograman, kalian harus kenal yang namanya debug. Nah, debug ini apa? Yang pertama, kata dasarnya dulu. Kata dasarnya adalah bug, ya. Nah, bug ini beda kalau kalian artikan bug secara umum, nanti ya apa namanya, serangga-serangga, ya. Tapi bug di istilahnya pemrograman adalah kesalahan atau permasalahan yang terjadi pada sebuah program komputer atau sistem komputer, ya. Kemudian debugger. Nah, debugger ini apa? Debugger itu adalah tools untuk mencari bug, ya. Nah, kemudian debug. Nah, debug sendiri atau debugging adalah proses mengidentifikasi dan menghapus bug atau error di dalam kode. Nah, di dunia saat ini ada pekerjaan yang namanya bug hunter. Nah, bug hunter ini bukan kaitannya dengan pencari serangga, ya, tetapi ada kaitannya dengan orang-orang yang gini, terkait dengan kalau ada error, nah menyelesaikannya bagaimana. Nah, itulah yang pekerjaan yang saat ini baru muncul, ya. Nah, yang istilahnya adalah bug hunter, ya. Oke. Berikutnya dokumentasi program. Nah, dokumentasi program ada kaitannya dengan dokumentasi algoritma yang kalian lalui kemarin, ya. Jadi ada bahasa alami, ada pseudocode, kemudian yang namanya flowchart, ya. Nah, dokumentasi program secara keseluruhan dibagi menjadi 2, ya, internal dan eksternal, ya. Dokumentasi program ini internal, ya. Dokumentasi internal ini adalah dokumentasi yang dibuat di dalam program, yaitu setiap kita menuliskan baris program sebaiknya diberi komentar atau keterangan supaya mempermudah kita untuk mengingat logika yang terdapat di dalam instruksi tersebut. Hal ini sangat bermanfaat ketika suatu program
ya suatu saat program tersebut akan dikembangkan ya. Termasuk kemarin kalau kalian menjawab kuis ya, saya minta ada komentar-komentar. Nah, tujuannya adalah dokumentasi internal semacam itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya dokumentasi eksternal. Nah, eksternal ini apa? Dokumentasi yang dilakukan dari luar program, yaitu membuat user guide ya, atau buku petunjuk aturan atau cara menjalankan program tersebut ya. Nah, Pak, yang kemarin dibuat itu termasuk mana? Termasuk eksternal sebenarnya ya. Jadi internal itu ada di dalam programnya atau di dalam diagram algoritma yang kemarin kalian buat ya. Nah, tetapi kalau dokumentasi eksternal ini yang di luar program kalian atau di luar coding kalian ya. Oke. Biasakan untuk membuat yang namanya dokumentasi. Nah, suatu saat akan berguna sendiri untuk kalian ya. Jadi yang termasuk yang internal, nah ini logikanya bagaimana? Daripada kalian membaca dulu programnya, nah akan lebih mudah kalau kalian sudah memberi keterangan. Nah, untuk merefresh ingatan akan lebih mudah ya kalau kalian menggunakan dokumentasi internal ya, menggunakan komen. Nah, nanti ada sesi tersendiri yang akan membahas tentang komentar, bagaimana memberikan komentar di dalam ini namanya program ya. Sebenarnya sudah kalian pelajari di Flowgorithm, tinggal di kalian lihat migrasinya bagaimana ya. Oke. Kemudian ada istilah programming dan coding ya. Nah, dua istilah ini berbeda ya. Programming itu proses pengembangan perangkat lunak ya, kaitannya di situ. Tapi kalau coding, proses menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin ya. Kemudian kalau programming membutuhkan perangkat analisis, program untuk modeling, generator untuk kode, serta framework testing. Nah, ini apa? Ini ada kaitannya dengan yang namanya rekayasa perangkat lunak ya. Jadi di dalamnya kalau di kalian programming berarti kalian juga harus merancang ya. Merancang apa yang akan dilakukan. Nah, tetapi kalau coding ya, coding itu hanya membutuhkan program text editor ya. Tidak butuh yang aneh-aneh ya. Jadi tinggal apa yang harus dikerjakan? Oh, ini ya udah dikerjakan saja, hanya butuh text editornya seperti apa ya. Kemudian programming. Nah, yang orang yang memprogramming namanya programmer ya, seperti yang sudah kita bahas di depan ya, orang yang sudah ahli dalam berpengalaman dalam menciptakan algoritma ya. Ia juga melakukan modeling permasalahan, pemrosesan data dan manajemen proyek ya. Jadi ada kaitannya yang sudah diaplikasikan bagaimana. Nah, kalau coding itu yang membuatnya adalah namanya coder ya. Nah, coder ini hanya membutuhkan pengetahuan dasar tentang bahasa pemrograman, sintaks dan kata kunci umum ya. Jadi tinggal merubah aja bagaimana. Jadi ngetik ya bagaimana. Tapi setelah itu bagaimana? Nggak tahu juga istilahnya. Setelah kalian buat program, istilahnya programnya sudah jadi, terus mau diapakan juga nggak tahu. Ini terus seberapa bagus, seberapa efisien juga nggak tahu. Coder hanya sekedar ngetik selesai ya. Tetapi kalau programmer di dalamnya juga termasuk setelah jalan bagaimana. Nah ya, penerapan algoritma seperti apa ya, termasuk harus bisa setidaknya beberapa algoritma yang kalian kenal ya. Tapi kalau coder enggak ya, cuman ketik aja selesai ya. Kemudian programming. Nah, programming ini mengikuti pendekatan yang beralur dan sudah teruji serta memperhatikan khusus pada detail ya. Nah, ada yang namanya pendekatan yang beralur. Ini ada namanya kalau nanti kalian di dunia RPL ya, rekayasa perangkat lunak, kalian akan kenal yang namanya SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, di situ ada bagaimana caranya membuat program yang bagus, di alurnya bagaimana ya. Nah, tapi kalau coding ya mengikuti pendekatan trial error ya, pokoknya dicoba, error diperbaiki ya.
error lagi diperbaiki. Nah, tetapi bagaimana caranya membuat program tidak coder tidak punya. Ya, di dalam coding hanya pokoknya ada kesalahan ya coba aja. Coba gini selesai. Nah, tapi tidak tahu itu cara apa juga nggak tahu. Ya. Kemudian programming ya, menghasilkan aplikasi utuh yang siap digunakan karena sudah ada perancangan dan lain-lain. Ya. Nah, sementara coding menghasilkan salah satu bagian dalam proyek programmer. Ya. Nah, kalau kalian lihat dari sini ujungnya ya, ujungnya adalah kalau programmer istilahnya bosnya. Nah, coder ini istilahnya adalah asistennya ya. Nggak enak kalau disebut pembantu ya. Sekarang lebih terkenal dengan asisten ya. Jadi asisten-asistennya ya. Jadi dari asisten ini diberi perintah begini dilakukan. Nah, tetapi yang membuat secara utuhnya, nah itulah yang namanya programmer ya. Oke, nah, nanti dari sini kalian lebih memilih menjadi programmer atau coder. Nah, kalian bisa menentukan sendiri ya. Oke, kemudian di luar sana ya, profesi yang berhubungan dengan dunia programmer ya, ada yang namanya web developer. Ya, web developer ini tidak saya beri definisinya ya, karena ada beberapa ini instansi yang mendefinisikan berbeda-beda ya. Jadi singkatnya web developer ini adalah orang yang membuat web ya. Jadi programmer tapi yang tujuannya untuk membuat web ya. Kemudian yang namanya software developer atau kalau kalian istilah yang paling dekat adalah yang namanya software house. Nah, software house itu adalah software developer ya, yang orang-orang yang membuat software ya. Kemudian ada yang namanya database administrator. Nah, kalau kalian sudah mempelajari tentang database ini, ilmu-ilmu database ya, database server apa saja, bahasa ini basis data istilahnya ya, pemrograman basis data, database programming ya. Kalian bisa menjadi database administrator ya. Terlebih sekarang ilmu database itu sangat berkembang luas ya. Kemudian ada yang namanya komputer sistem analis ya. Komputer sistem analis, kalau di sini dari namanya ada kata analis, berarti menganalisa, lebih banyak menganalisa ini komputer sistemnya. Jadi lebih keseluruhan lagi ya. Jadi bagaimana mengatur programnya, bagaimana mengatur perangkatnya supaya bekerja optimal bagaimana ya. Kemudian ada yang namanya software QA ya, quality assurance analyst ya. Nah, di sini mereka yang biasanya mulai bermain di program-program berharga tinggi ya. Nah, di sini ada yang namanya quality assurance ya. Jadi yang menggaransi suatu software itu bagus apa tidak. Nah, orang-orang yang berkecimpung di pekerjaan yang namanya software QA analis ya. Kemudian business intelligence analysis. Nah, di sini ada yang namanya bisnis. Nah, ini yang kaitannya yang saat ini sedang marak ya. Jadi di dunia OL shop ataupun di dunia perbankan. Nah, bagaimana membuat proses bisnis intelligence ya. Intelligence ini kecerdasan ya. Jadi bagaimana membuat proses bisnis yang pintar bagaimana ya. Ingat, yang pintar itu orangnya ya, bukan mesinnya. Mesinnya hanya istilahnya mengerjakan apa yang disuruh aja, nggak disuruh juga nggak ngapain ya. Oke. Kemudian network system administrator. Nah, network system administrator ini ada kaitannya network system, berarti di dunia jaringan komputer ya. Termasuk di dalamnya keamanan jaringan komputer juga ada di sini, network system administrator ya. Jadi lebih lanjut nanti kalian bisa googling ya, karena beberapa perusahaan itu mendefinisikan berbeda-beda ya. Job desk-nya pun kadang ada yang berbeda-beda
ya. Oke. Jadi harapan kita dosen-dosen, kemudian prodi, terlebih universitas adalah nanti kalau kalian keluar, kalian bisa bekerja ataupun membuat wirausaha yang hubungannya dengan dunia TI, ya. Nah, kalau yang hubungannya dengan programmer ada ini, ya. Jadi ada web developer, software developer, kemudian database administrator, computer system analis, kemudian software QA analis, kemudian bisnis intelligence analis, kemudian ada network system administrator, dan ada beberapa sebenarnya yang belum saya sebutkan, ya, karena termasuk baru, ya, di dunia programmer, ya. Oke, untuk latihannya silahkan sebutkan dan jelaskan secara ringkas tentang sejarah bahasa pemrograman, ya. Jadi termasuk bahasa pemrograman yang pertama itu apa? Nah, kemudian berikutnya apa, ya. Nah, di situ ada beberapa bahasa pemrograman nanti. Nah, kemudian setelah tahu sejarahnya ada bahasa pemrograman A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, berikutnya jelaskan mengapa ada begitu banyak bahasa pemrograman. Nah, kenapa kok nggak dibuat satu saja, satu bahasa pemrograman kan cukup. Kenapa kok masih perlu banyak? Oke, salah satu hubungannya adalah dengan paradigma tadi, ya. Maka dari itu, monggo nanti silahkan dijawab, ya. Oke. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, ya. Agak panjang dan hanya teori, ya. Karena harus memberikan dasar dulu tentang yang namanya program, ya. Oke. Berikutnya kita akan menginjak di Java programming, ya. Kita akan kenalan dulu, ya. Java itu apa, penciptanya siapa, dan beberapa hal lainnya, ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih kesediaannya memperhatikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk komen, ya. NPM dan nama kalian, ya. Ada apa? Ada Buns di belakang, ya. Oke, terima kasih. Saya kiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.